Kembali lagi dalam mata kuliah komunikasi bisnis, kita sekarang akan berbicara mengenai komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu apa sih? Sebenarnya komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis lintas budaya itu hampir sama dengan komunikasi bisnis pada umumnya. Namun di sini terjadi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai perbedaan budaya, entah itu karena pengaruh daerah, wilayah, atau negara. Tentunya karena ada perbedaan budaya, melakukan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal harus memperhatikan berbagai macam faktor kebudayaan. Oke, kenapa komunikasi lintas budaya penting? Komunikasi lintas budaya itu penting karena pada dasarnya memang tidak terhindarkan ya. Pada saat melakukan bisnis tidak mungkin kita hanya bukan tidak mungkin, tapi untuk melakukan ekspansi bisnis ya, menjual ke daerah lain, ke wilayah lain, ke negara lain, tentunya butuh komunikasi, komunikasi bisnis ya, harus ada komunikasi bisnis terjadi. Dan sehingga komunikasi lintas budaya itu jadi tidak terhindarkan. Ya, apalagi di era perdagangan bebas ini. Dengan menjalin komunikasi lintas budaya, diharapkan ya kesempatan kita melakukan ekspansi bisnis dan meraih keuntungan juga terbentang lebih luas. Oke, dari tadi kita berbicara mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Budaya sendiri itu apa sih? Banyak pengertian budaya ya kalau kalian googling, tapi saya ambil dua menurut Herskovit dan E.B. Tyler. Herskovit berpendapat, budaya adalah sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Sementara itu menurut E.B. Tyler, budaya adalah sesuatu yang kompleks, ya, mencangkup sistem pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat yang berpengaruh di antara manusia dan manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, Hofstede juga mengartikan karena komunikasi lintas budaya itu adalah program kolektif pikiran, membedakan anggota satu dari orang yang lainnya. Ya. Sementara Hofstede budaya adalah suatu program kolektif pikiran membedakan anggota satu dari kategori orang lainnya. Jadi di sini kalau ada perbudayaan, pada perbedaan budaya, karena tiap kelompok masyarakat itu jadi punya ciri khas masing-masing karena budayanya yang berbeda. Berbicara budaya, kita nggak akan lepas dari komponen budaya. Apa aja sih komponennya? Pertama ada budaya material, itu bisa dilihat dari perumahan, kemudian cara tempat-tempat ibadah, dan lain-lainnya yang bisa dilihat oleh mata kita ya. Sepatu, baju, pakaian, tempat ibadah itu masuk budaya material. Kemudian organisasi sosial ya, tingkatan seperti di Bali itu ada tingkatan kasta, itu contoh organisasi sosial. Atau kemudian hampir di setiap kebudayaan ya, di daerah manapun ada biasanya ketuanya yang dituakan, tapi sistem kastanya, sistem pembagian warganya berbeda, itu contoh organisasi sosial. Estetika, keindahan, seni tari, seni musik, bahasa ya, bahasanya berbeda-beda. Sama seperti di negara kita ya, beda wilayah sedikit tuh bahasanya bisa jadi yang digunakan berbeda. Dan sistem kepercayaan atau agama. Tingkatan budaya sendiri pun juga berbeda-beda ya, ada yang formal, informal, dan teknis. Apa sih bedanya formal, informal, dan teknis? Oke, kalau formal itu budaya yang dijalankan ya secara formal, secara resmi, misal upacara adat, bahasa yang halus, dan sebagainya. Kemudian kalau informal itu lebih ke kalau misalnya seperti kita kan ada bahasa Sunda itu ada bahasa Sunda yang halus, ada yang kasar, ada yang untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, ada yang berkomunikasi dengan sesama. Nah, informal ini yang masuk ke contohnya bahasa yang kok kasar ya, yang cenderung untuk berkomunikasi dengan sesama itu masih informal. Kemudian teknis ya, misalnya untuk melakukan satu upacara formal, kemudian untuk membangun rumah, itu ada teknik-tekniknya sendiri, itu adalah masuk ke tingkatan budaya yang teknis. Oke, perbedaan nilai budaya sendiri ya bisa dapat dilihat dari beberapa hal berikut. Ya, nilai-nilai sosial, ya misalnya tentu nilai sosial di daerah Bali dan daerah Sumatera Barat misalnya ada perbedaan biasanya. Peran dan status, contohnya peran dan status ya misalnya ada yang
anak bungsu itu yang dituakan, anak bungsu yang diutamakan, tapi di beberapa daerah anak sulung yang diutamakan. Contoh lainnya ya misalnya tadi nilai-nilai sosial, kembali ke nilai-nilai sosial, misalnya ada sistem patriarki dan ada sistem matriarki. Kemudian ada cara pengambilan keputusan, ya ada yang pengambilan keputusannya itu di budaya ditentukan oleh satu orang yang paling dituakan, ada juga yang mungkin berembuk. Konsep waktu juga bisa berbeda-beda. Ini kalau konsep waktu lebih karena pengaruh wilayah ya. Contohnya aja Indonesia dibagi 3, WIB, WIT, WIT, dan WITA. Kemudian konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, ya bahasa tubuh bisa berbeda-beda. Jadi kita kan salam ya di Indonesia budayanya salam, tapi di beberapa daerah itu salam itu justru malah dianggap menghina. Ada beberapa daerah yang justru membuang ludah itu tanda hormat seperti itu. Kemudian ada perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang budayanya berbeda? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yang kita bisa lakukan. Pertama, pelajari dulu tentang budaya mereka ya, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka menghormati orang ya. Kalau misalnya Anda melakukan komunikasi lintas budaya dengan orang Jepang, mungkin Anda salamnya diganti dengan saling membungkuk. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Kalau sudah pintar komunikasi, baru kita masuk ke negosiasinya. Jadi jangan langsung tiba-tiba datang langsung negosiasi. Nah, ini ada cara lain yang alternatif lain adalah menggunakan penerjemah atau ahli bahasa sebagai mediator. Kalau misalnya saling tidak mengerti bahasa satu sama lain. Oke, sekian mengenai komunikasi budaya. Kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.